Tadi afirmasinya itu berdasarkan lama mengabdi, ya kan? Lama mengabdi tadi itu. Nah, lama mengabdi ini, Mas, tidak hanya terkait dengan usia. Maksud saya, lama mengabdi ini belum tentu juga inherent dengan lama tuanya usia. Karena ada juga yang muda di bawah 35 tahun. Kami dapat laporan misalnya terbaru itu ya dari Payakumbuh, dari Tasikmalaya, usia mereka 34 tahun tapi sudah mengabdi 10 tahun sebagai honorer. Ya. Saya ulang lagi ya, usianya baru 34 tahun tapi sudah 10 tahun mengabdi sebagai guru honorer terdaftar di Dapodik. Artinya kan sudah mengabdi lama, even usianya di bawah 35 kan. Ya. Nah, bagi yang kayak gini, Mas, nggak dapat afirmasi. Kan usianya di bawah 35. Yang diafirmasi oleh negara, afirmasi yang kecil tadi kan, itu yang di atas 35, ya kan, dan yang mengabdi minimal 3 tahun tadi, gitu, atau di atas 3 tahun. Itu akumulatif, nggak bisa juga salah satu. Nah, itu kan yang repotnya. Jadi negara terlalu perhitungan kepada guru-guru honorer gitu. Padahal guru-guru honorer tidak perhitungan ya terhadap jasa-jasa mereka selama ini, dan mereka dibayar dengan upah yang sangat minimum, ya kan, jauh daripada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan buruh gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Banyak kawan-kawan guru honorer itu yang upahnya, Mas, selama ini di bawah UMP jauh. Ya, masih ada yang 500.000 Mas sebulan, Mas. Ya, dan itu banyak ya, 750.000 dan seterusnya. Nah, mereka kan mengabdi kan, ikhlas kan gitu. Tapi sekarang kenapa negara terlalu perhitungan ya kepada mereka ini? Nah, afirmasi ya nggak berikan skor. Nah, kemudian kalau perlu yang mengajar di atas 10 tahun tadi, misal ya, nanti kalau begini kan teman-teman yang 8 tahun, 7 tahun marah juga kan gitu. Tapi memang kita harus ada pilihan gitu, namanya kebijakan kan gitu. Di atas 10 tahun misalnya mereka diangkat tanpa tes. Nah gitulah, bahwa kami mengharapkan tentu untuk yang sudah mengabdi, misal ini simulasi ya, misal gitu ya, karena nanti harus ada kategorisasi, Mas, tidak bisa dipukul rata kayak tadi di aturan itu. Kalau aturannya pemerintah pusat kan yang 3 tahun ke atas gitulah ya, itu tadi dikasih afirmasi gitu kan, subsidi nilai gitulah ya, tapi kan sama semua. Nah, bagi kami misal gitu, yang sudah mengabdi di atas 10 tahun, apa susahnya ya untuk diangkat gitu kan? Karena portofolio mereka ya, mereka sudah mengajar 10 tahun, itu portofolionya. Ya kan, itu portofolionya, itu achievement-nya. Ya nggak sih? Ya kan, capaiannya, prestasinya kan, apalagi yang udah ke atas 20 tahun. Nah, itu. Tapi seandainya ini pemerintah juga keberatan. Nah, kita cari solusi yang kedua. Kami juga menawarkan solusi ya, tidak hanya menuntut gitu kan. Oke, baik. Tapi tetap kita berharap, DPR berharap harus ada afirmasi untuk yang sudah lama mengajar. Masih lagi penyesuaian nilai ambang batas. Penyesuaian nilai ambang. Bukan, pertanyaan saya kembali ke Pak Iwan. Yang lama mengabdi dapat afirmasi nggak? Gimana Pak Iwan? Dapat. Berapa jadinya? Ya kan di atas 35 tahun Kang Dede. Bukan. Begini. Yang 35 tahun belum tentu lama mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 37 baru 2 tahun mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 34 tahun setengah tapi sudah 10 tahun mengajar. Nah, lama pengabdian ini dapat afirmasi nggak? Ini masalah lama pengabdian ini kita udah dari sebelumnya juga sudah kita diskusikan lama dengan Komisi 10 juga ya. Jadi salah satu kendala kita untuk ini kan sistemnya self-claim. Dapodik kita itu kan baru 2013 dan 2015 untuk SMA SMK. Jadi artinya satu-satunya yang bisa kita verifikasi secara data itu adalah usia. Karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang ya namanya self-claim gitu. Jadi tolong jelaskan self-claim ini artinya ngaku-ngaku, kira-kira gitulah. Betul.